lu masih untung. Untung gimana bang? Soalnya lu itu masih bisa lihat matahari. Kalimat itu membuat Aji semakin bingung. Di kolom penumpang muncul nama yang selama ini gak pernah ada. Dan nama di penumpang tersebut Aji. Di bawahnya ada satu kalimat, penjemputan dimulai. Aji pasang kamera biar semua orang percaya. Tapi justru rekamannya bikin Aji itu pengen berhenti narik selamanya. Gue pernah dengar satu kalimat dari teman gue yang kerja sebagai sopir travel malam. Katanya kalau suatu hari nanti lu ngalamin sesuatu yang gak masuk akal, hal pertama yang bakalan lu lakukan pasti bukan lari, bukan teriak, tapi nyari bukti. Karena manusia itu aneh cuy. Kalau ngalamin hal mistis sendirian, kita itu malah sibuk mikir, jangan-jangan gue yang gila. Makanya cuy, sekarang itu kalau orang-orang melihat kejadian aneh, langsung ngeluarin HP, direkam, difoto, masuk TikTok, masuk Instagram, bahkan masuk grup WhatsApp keluarga. Ya harapannya sih sederhana ya, biar ada orang lain yang bilang, iya, gue juga lihat. Nah, itu juga cuy yang dipikirkan oleh si Aji. 3 malam, 3 penumpang, 3 lokasi kematian, dan satu pola yang semakin jelas. Semua orang hanya percaya kalau ada bukti. Maka malam itu, si Aji ini memutuskan buat mencari bukti. Dan sayangnya cuy, kadang bukti itu justru membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Di pagi harinya, si Aji ini duduk sendirian di warung kopi tempat berkumpulnya para ojol. Matanya sih masih sembab. Ya lu bayangin cuy, 3 malam berturut-turut, hampir gak tidur. Bang Herman, si driver senior itu, datang membawa 2 gelas kopi hitam. Gak banyak bicara, dia itu hanya duduk di samping si Aji. Beberapa menit mereka itu cuma diam. Akhirnya si Aji membuka suara. Bang, gue capek. Wajar. Bukan capek narik bang, tapi capek mikir. Kalau semua ini benar, kenapa cuman gue yang ngalamin? Karena sekarang mereka itu milih lo. Kenapa gue bang? Kalau abang tahu jawabannya, abang gak bakal masih narik malam. Siang harinya, si Aji ini menemui sahabat lamanya. Sebut aja namanya Dimas. Ya sesama driver ojek online. Bedanya sih, si Dimas ini lebih hobi otak-atik elektronik. Helmnya pakai intercom, ada action cam. Ya semua itu dia paham. Melihat wajah Aji yang kusut, Dimas ini langsung ketawa. Lu kayak orang habis ketemu debt collector deh. Lebih parah nih. Emang apa? Gue mau pinjem action cam lo deh. Buat apa? Mau ngebuktiin sesuatu. Nih, action cam 1080. Udah night vision. Baterainya juga awet. Emang lu mau ngevlog? Ya kurang lebih. Waktu itu jam menunjukkan jam 2.45 menit. Kamera sudah terpasang di helm. Dan yang satu lagi, di stang motor, lampu indikator merah, yang artinya semua sedang merekam. Aji saat itu sengaja mengucapkan jam dan tanggal. Ya biar gampang waktu dicek nanti. Dia pun bahkan sempat melambaikan tangan ke kamera. Kalau nanti ada yang bilang gue ngarang, ya semoga kamera ini jawabannya. Langit malam saat itu tampak cerah. Gak ada hujan, gak ada angin. Namun saat jam berubah menjadi jam 3:02 menit, kamera di helm itu tiba-tiba berbunyi pip, lalu kamera itu mati. Aji saat itu langsung berhenti. Loh, dia pun sempat menekan tombol power. Akhirnya kamera itu menyala lagi. Sekitar 10 detik kamera itu mati. Bahkan kamera yang ada di stang motornya itu juga ikutan mati cuy. Padahal baterainya saat itu masih penuh. Aji saat itu cuma bisa ngedumel sambil panik. Please, jangan sekarang deh. Akhirnya si Aji ini mencoba buat menyalakan kedua kameranya lagi. Dan kali ini cuy, berhasil. Lampu di kameranya berkedip kembali. Dan detik berikutnya, ting. Notifikasi yang sudah sangat dia kenal
kini kembali terdengar. Jam di layar handphonenya menunjukkan pukul 3:03. Order saat itu masuk. Bukan satu, tapi dua sekaligus. Dua notifikasi muncul secara bersamaan. Dua layar saling bertumpuk. Dua tulisan yang sama. Penumpang menunggu. Aji saat itu nge-freeze. Kenapa dua? Belum sempat si Aji berpikir, salah satu order menghilang sendiri. Sehingga hanya tersisa satu. Seolah ada sesuatu yang memutuskan bahwa malam itu hanya satu penumpang yang boleh naik. Namun sebelum Aji menekan tombol terima, di layar kamera helm muncul gangguan aneh, garis-garis statis. Lalu selama kurang dari 1 detik, terlihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakang motor. Ketika Aji menoleh, gak ada siapa-siapa. Saat itu dia pun kembali melihat monitor kecil di kameranya. Gambar saat itu udah normal, seolah-olah gangguan tadi itu gak pernah terjadi. Aji kemudian menarik nafas panjang, lalu menekan tombol terima. Yang tanpa dia sadari, di balik kaca etalase toko yang udah tutup, pantulan motornya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Aji saat itu terlihat duduk sendirian, tetapi bayangan motornya seolah sedang dinaiki oleh 2 orang. GPS saat itu membawa Aji keluar dari jalan utama. Semakin jauh, semakin sepi. Warung-warung mulai tak terlihat. Rumah-rumah berubah menjadi bangunan tua yang sebagian besar itu udah kosong. Lampu jalan yang menyala itu hanya 1 dari 3. Dan kabut tipis mulai turun secara perlahan. Anehnya cuy, malam itu si Aji ini merasa jalannya sangat familiar. Seolah-olah dia itu pernah melewati tempat tersebut. Padahal menurut aplikasi, dia itu belum pernah menerima orderan dari lokasi tersebut. GPS akhirnya berbunyi. Anda telah tiba di lokasi penjemputan. Motor si Aji saat itu udah berhenti. Di depan Aji berdiri sebuah halte tua. Catnya udah ngelupas, kaca-kacanya pecah, bangku besinya berkarat. Dan saat itu cuy, gak ada satupun kendaraan yang lewat. Sunyi, bahkan terlalu sunyi. Aji saat itu mematikan mesin motornya. Action cam di helm masih berkedip. Lampu merah kecil itu menandakan semua sedang direkam. Si Aji saat itu menghela nafas. Permisi, gak ada jawaban. Baru beberapa detik kemudian, dari balik tiang halte, seseorang melangkah keluar. Laki-laki, usianya sekitar 30-an, tubuhnya kurus, memakai jaket hitam, celana jeans, dan sepatu yang udah lusuh. Wajahnya membuat nafas Aji langsung berhenti sepersekian detik. Karena cuy, itu wajah yang tadi muncul sepersekian detik di layar kamera. Persis, tatapan matanya sama, rambutnya sama, bahkan cuy, bekas luka di pelipis kirinya juga sama. Laki-laki itu saat itu tersenyum. Mas, ojol? Naik aja mas. Yang membuat Aji semakin bingung, laki-laki itu gak megang HP, gak bawa tas, gak bawa dompet. Ya tangannya tuh kosong. Begitu si pria itu duduk di jok belakang, motornya kembali terasa ringan, bahkan sangat ringan, seolah nggak ada siapa-siapa. Aji pun mencoba membuka percakapan. Mas? Iya? HP-nya ketinggalan ya? Nggak pernah punya mas. Loh, terus pesannya gimana? Bukan saya yang pesan. Maksudnya? Mereka. Hanya ada satu kata. Mereka. Tidak dijelaskan siapa, tidak dijelaskan bagaimana. Aji pun saat itu teringat pesan Bang Herman, jangan pernah minta mereka buat menjelaskan. Akhirnya cuy, si Aji saat itu memilih diam. Selama perjalanan, Aji ini sesekali melihat indikator action cam-nya. Begitu tahu masih menyala, si Aji ini sedikit lega. Ya, setidaknya malam ini ada bukti. Dan penumpang di belakang tiba-tiba berkata, Mas, ya, percuma. apanya? Kameranya. Kenapa? Yang tidak ingin terlihat tidak akan pernah terekam. Kalimat itu membuat Aji refleks melihat kamera. Lampu merahnya
masih berkedip normal. Motor saat itu memasuki sebuah jalan yang membelah hutan kota kecil. Di depan saat itu ada persimpangan. Kemudian terdengar suara dari GPS. Belok kanan. Namun, di layar aplikasi, panah GPS ini tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Belok kiri, lalu kanan lagi, lalu lurus. Arahnya itu terus berganti, seolah-olah aplikasi GPS ini kebingungan. Aji saat itu berhenti. Ini lewat mana ya? Si Aji saat itu belum sempat memilih. Penumpang di belakangnya berkata pelan, Lurus mas. padahal di layar GPS tidak ada pilihan lurus. Yang ada hanya kanan atau kiri. Si Aji ini sempat ragu. Namun entah kenapa tangannya saat itu malah memutar gas sehingga jalan lurus ke arah jalan kecil yang bahkan gak ada di peta. Aspal perlahan berubah menjadi jalan tanah. Pepohonan semakin rapat. Kabut semakin tebal. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. Action cam saat itu masih menyala. Aji saat itu sengaja melambat. Dia ingin semuanya terekam jelas. Dan tiba-tiba di sisi kiri kanan jalan terlihat banyak orang berdiri. Diam. Jumlahnya puluhan. Semuanya memakai pakaian biasa. Ya, seperti orang yang sedang nunggu angkot. Namun gak ada satupun yang memiliki wajah yang jelas. Kabut selalu menutupi bagian wajah mereka. Saat itu, mereka hanya memandang motor Aji yang lewat. Tanpa bergerak, tanpa suara. Aji saat itu menggenggam setangnya lebih erat. Dan secara perlahan, dia pun mempercepat laju motornya. Setelah cukup lama diam, penumpang kembali berbicara dan suaranya kali ini sangat pelan. Yang keempat. Ngedengar bisikan tersebut, si Aji langsung merinding karena dia itu tahu cuy, ini pasti bagian berikutnya dari pesan itu. Dan penumpang tersebut melanjutkan, Jangan percaya rekaman. mendengar hal itu, si Aji ini langsung nge-freeze. Jangan percaya rekaman. Bukankah justru rekaman itulah yang sedang dia andalkan? Sebelum sempat bertanya, penumpang itu kembali diam. GPS saat itu tiba-tiba kembali normal. Suara wanita digital kembali berbunyi. Anda telah tiba. Dan di depan mereka berdiri sebuah bangunan bioskop tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Papan namanya patah. Poster film di dinding sudah memudar. Pintu masuknya digembok. Namun di dalam bangunan tersebut terlihat cahaya redup. Seolah-olah ada seseorang yang masih menonton. Penumpang saat itu turun secara perlahan. Dia berdiri beberapa detik, kemudian menatap Aji. Dan untuk pertama kalinya dia itu tersenyum lebar. Mas, Iya? nanti kalau rekamannya diputar, jangan sendirian. Setelah mengatakan hal itu cuy, dia pun berjalan menuju pintu bioskop. Gak buka gembok, gak masuk lewat celah. Tubuhnya itu perlahan memudar, lalu hilang tepat di depan pintu yang masih terkunci. Ting. Order selesai. Rating bintang 5. Tip masuk Rp555.555. Komentarnya hanya satu kalimat. Buktinya sudah ada. Aji langsung mengejutkan dahinya. Bukti. Saat itu juga cuy, si Aji ini langsung melepas memori action camnya, menyimpannya di saku jaket. Dan malam itu dia pun memutuskan gak akan langsung melihat hasil rekamannya. Si Aji ini
ingin menunggu pagi, menunggu ada orang lain yang bersamanya. Karena entah kenapa kalimat terakhir dari penumpang tersebut terus saja terngiang. Jangan sendirian. Aji saat itu hampir gak tidur. Semalaman kartu memori action cam tersebut tetap berada di saku jaketnya. Beberapa kali dia itu ingin melihat rekamannya sendiri. Namun kalimat terakhir dari penumpang tersebut masih saja terngiang. Kalau rekamannya diputar, jangan sendirian. Akhirnya cuy, tepat jam 9 pagi, si Aji ini menemui Dimas di bengkel kecil langganan para driver ojol. Dimas saat itu sedang memasang lampu tambahan di motornya. Melihat Aji datang dengan wajah pucat, si Dimas ini langsung bercanda. Wah, muka lu kayak habis ditagih mantan. Gue butuh bantuan. Apaan? Puterin video. Laptop tua milik Dimas mulai menyala. Kartu memori dimasukkan, folder video muncul. Tanggal sesuai, jam sesuai, 3:03 dini hari. Aji saat itu duduk di samping si Dimas. Jantungnya saat itu berdebar. Video pun diputar. Awalnya sih semuanya terlihat normal. Motor keluar dari minimarket, suara mesin terdengar jelas, lampu jalan, kabut, halte tua, semua sama persis seperti yang diingat Aji. Lalu motor pun berhenti di lokasi penjemputan. Aji saat itu turun dari motor, menghadap ke arah halte. Tangannya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia bahkan menganggukkan kepala, lalu memberikan helm. Dimas langsung mengernyitkan dahinya. Ji, Ya, lu ngapain? lah kan ada orang. Orang mana? Aji yang melihat tersebut, dadanya langsung terasa sesak. Helm di belakangnya terangkat sendiri, melayang sekitar 1 detik, lalu menempel sendiri ke jok belakang, seolah-olah ada seseorang yang sedang memakainya. Namun gak ada siapa-siapa. Video pun saat itu terus berlanjut. Motor mulai berjalan. Aji sesekali berbicara, mengangguk, bahkan terlihat tertawa. Namun dari sudut pandang kamera, Aji ini benar-benar terlihat sendirian. Dimas pun saat itu menghentikan video. Ji, lu serius? Serius apaan? Lu ngomong sendiri. Ruangan bengkel saat itu mendadak terasa sunyi. Aji pun mencoba menjelaskan. Enggak, dia duduk di belakang kok. Gue nggak ngeliat siapa-siapa, Ji. Video kembali diputar. Aji mulai berkeringat. Dia itu hafal. Sebentar lagi harusnya penumpang itu mengatakan yang keempat, jangan percaya rekaman. Namun di video suara itu nggak ada. Yang terdengar hanya suara Aji sendiri. Mas, maksudnya apa? Seolah Aji sedang berbicara sendirian. Ji, lu beneran nggak apa-apa? Aji saat itu nggak ngejawab. Dia hanya terus memperhatikan video. Tepat ketika durasi menunjukkan menit ke-13 detik ke-33, layar mendadak berkedip. Sekilas sih sangat cepat, lalu kembali normal. Stop! Ada apa? Coba mundur 1 frame. Video saat itu diputar secara perlahan, frame demi frame. Awalnya gak ada apa-apa. Lalu di 1 frame, kurang dari sepersekian detik, terlihat sesuatu. Di kaca spion motor ada wajah. Bukan cuma 1, banyak. Puluhan wajah yang bertumpuk. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Semuanya memandang lurus ke kamera. Mata mereka saat itu terbuka lebar. Mulut mereka seperti mengucapkan sesuatu. Dan di frame berikutnya hilang. Dimas yang ngeliat itu langsung menelan ludah. Ji, itu apaan? Aji hanya menggeleng pelan karena dia sendiri itu nggak tahu. Aji tiba-tiba teringat sesuatu. Mas, volume maksimal. Dimas saat itu langsung menaikkan volumenya. Video diputar ulang. Awalnya sih cuma suara motor, lalu suara angin, gak ada yang aneh. Namun cuy, ketika video sampai di menit ke-13 yang tadi, speaker laptop langsung mengeluarkan suara mendesis. Lalu secara perlahan muncul bisikan secara pelan. Hampir gak terdengar sih. Dimas saat itu memutuskan buat mengambil headset. Pakai ini. Aji pun memasang headset. Dan begitu suara diperbesar, tubuhnya langsung nge-freeze. Karena yang terdengar bukan 1 suara, melainkan puluhan yang berbisik secara bersamaan, tumpang tindih, namun masih bisa dipahami.
Kurang satu. Kurang satu. Kalimat itu diulang terus. Semakin lama, semakin banyak. Masih kurang satu. Masih kurang satu. Masih kurang Masih kurang satu. Masih kurang satu. Masih kurang Masih satu. kurang satu. Masih kurang satu. Semuanya bercampur menjadi satu. Aji saat itu langsung melepas headset. Nafasnya memburu. Dimas kemudian menatapnya bingung. Lu ngedenger apaan, Ji? Coba deh lu dengerin sendiri. Dimas kemudian memakai headset. Beberapa detik pertama, wajahnya biasa aja. Lalu, secara perlahan, ekspresinya ini berubah. Alisnya mengernyit, matanya membesar, wajahnya pucat. Dia langsung melepas headset dengan tangan gemetar. Itu suara siapa? Gue nggak tahu, Mas. Ruangan bengkel kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ada orang lain yang mendengar. Berarti Aji nggak gila. Namun, kalau bukan halusinasi, lalu apa? Belum sempat mereka berdua ini berdiskusi lebih jauh. HP Aji berdering dan di layarnya terlihat nama Bang Herman. Dan begitu diangkat, suara Bang Herman ini terdengar panik, cuy. Ji, lu lagi muter rekamannya ya? Iya, Bang. Gimana Abang tahu? Matiin sekarang. Kenapa, Bang? Jangan diputar sampai habis. Aji menoleh ke layar laptop. Video saat itu masih berjalan tanpa ada yang menyentuh mouse. Progress bar terus bergerak sendiri. Padahal tadi udah di pause. Dimas pun jadi panik. Loh, gue nggak mencet apa-apa. Video terus berjalan. Menit ke-14, 15, 16. Padahal cuy, durasi asli videonya ini cuma 15 menit. Namun, file ini nggak berhenti. Masih terus merekam. Dan yang terlihat, kini bukan jalan, melainkan layar hitam. Dan dari balik layar hitam itu, bisikan tadi berubah menjadi lebih jelas. Masih kurang satu. Masih kurang satu. Masih kurang satu. Lalu, kalimatnya berubah. Pelan dan sangat pelan. Sekarang giliranmu. Layar laptop saat itu langsung mati sendiri. Ruangan mendadak gelap. Gak ada listrik yang padam. Hanya laptop itu yang mati. Di dalam bengkel, gak ada satupun dari mereka yang berbicara. Di malam harinya cuy, si Aji ini memutuskan buat gak keluar rumah. Motor diparkir di dalam kontrakan, kunci motor udah dilepas, helm disimpan di lemari, HP pun saat itu dimatikan. Si Aji ini bahkan mencabut seluruh charger dan modem wifi. Kalau memang order itu datang lewat aplikasi, maka malam ini dia itu tidak akan memberikannya kesempatan. Jam dinding bergerak pelan. Jam 1 lewat 17 menit, jam 2 lewat 8 menit, jam 2 lewat 46 menit. Semakin dekat ke pukul 3, suasana kontrakan terasa makin aneh. Biasanya sih masih terdengar suara motor lewat, atau paling enggak suara kucing yang berkelahi. Tapi malam itu gak ada apa-apa cuy. Sunyi. Bahkan sunyi yang terlalu sempurna sih. Sampai pada akhirnya jam menunjukkan jam 3 lewat 3 menit dini hari. Gak ada bunyi notifikasi. Aji saat itu menghela nafas lega. Alhamdulillah. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara dari luar rumah. Brum. Suara mesin motor. Persis suara motornya sendiri. Padahal motor itu ada di ruang tamu. Aji pun langsung nge-freeze. Suara mesin itu berhenti tepat di depan pagar kontrakan. Lalu terdengar bunyi standar samping yang diturunkan. Ceklek. Seolah ada seseorang yang baru saja parkir. HP yang masih dalam keadaan mati tiba-tiba nyala sendiri. Layar langsung menampilkan aplikasi ojol. Bukan satu order, bukan 2, 4 order muncul bersamaan. 4
Masing-masing memiliki lokasi penjemputan yang berbeda. Namun, kolom tujuannya semuanya sama. Alamat rumah si Aji. Di bagian atas aplikasi muncul tulisan antrian penjemputan 4 dari 4. Di bawahnya ada hitungan waktu 3 jam, 3 menit, 33 detik. Angka itu terus berkurang. Aji belum pernah melihat tampilan seperti ini. Tangannya pun mulai gemeteran. Dia membuka detail salah satu order. Nama penumpangnya kosong. Nomor telepon kosong sih. Foto kosong. Hanya ada satu simbol, bintang 5, persis seperti semua order sebelumnya. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aji yang ngedenger itu langsung nge-freeze. Gak mungkin ada tamu jam 3 pagi. Saat itu si Aji mencoba buat ngintip dari lubang pintu. Gak ada siapa-siapa. Namun saat dia menurunkan pandangan, di bawah pintunya terlihat 4 bayangan kaki. Diam, gak bergerak, seolah-olah 4 orang sedang berdiri tepat di depan rumahnya. Ketukan terdengar lagi, lalu sebuah suara perempuan terdengar dari luar. Mas, saya sudah sampai. Suara itu persis perempuan berhoodie dari orderan pertama. Belum sempat Aji bereaksi, suara anak kecil menyusul. Om, aku juga. Lalu suara pria tua. Saya tidak terlambat kali ini. Dan terakhir, suara ibu hamil. Kami sudah pulang. 4 suara, 4 penumpang. Semuanya berada tepat di depan pintunya. HP si Aji kembali berdering. Di layar ponselnya terlihat nama Bang Herman. Dan begitu diangkat, suara di seberang terdengar putus-putus. Ji, dengerin. Jangan. Bang. Lalu, suara Bang Herman kembali terdengar sangat pelan, seolah berbicara di tempat yang jauh. Kalau mereka datang ke rumah, berarti mereka bukan mau dijemput. Mereka mau menjemput. Aji saat itu langsung teringat dengan action cam yang pinjam ke Dimas. Kalau memang rekaman bisa menangkap sesuatu nih, mungkin malam ini juga bisa menjadi bukti. Aji pun langsung memasang kamera di ruang tamu, mengarah ke pintu. Lampu indikator nyala, merekam. Ketukan di pintu langsung berhenti. Aji saat itu memberanikan diri membuka pintu. Pelan, sangat pelan. Pintu saat itu terbuka. Halamannya kosong, gak ada siapa-siapa. Namun 4 pasang jejak kaki yang basah terlihat jelas di lantai teras. Jejak itu tidak menuju keluar, justru cuy, masuk ke dalam rumah. Aji menoleh ke belakang. Jejak tersebut berhenti tepat di ruang tamu, di depan action cam yang sedang merekam. Ruangan itu kosong, gak ada orang, gak ada bayangan. Namun monitor kecil yang ada di kamera menampilkan sesuatu yang berbeda. Di layarnya terlihat 4 sosok sedang berdiri mengelilingi si Aji. Padahal dengan mata telanjang, ruangan itu kosong. Cuman ada Aji yang berdiri tepat di tengah ruang tamu. Pagi harinya cuy, si Aji ini memindahkan rekamannya ke laptop. Video dimulai normal. Dia terlihat memasang kamera, duduk di sofa, dan menerima telepon dari Bang Herman. Ya semuanya sih sama. Namun setelah menit ke-7, gambar mulai berubah. Kamera yang seharusnya menghadap pintu perlahan berputar sendiri. Gak ada tangan yang menyentuh. Dan secara gak sadar, lensa itu kini menghadap ke Aji yang sedang duduk membelakangi kamera. Beberapa detik kemudian, 4 bayangan muncul di belakang si Aji. Gak jelas sih, kabur. Namun semakin lama, semakin padat. Mereka itu berdiam diri
gak gerak, gak nyerang, hanya mengawasi. Video pun hampir selesai. Di detik terakhir, semua bayangan itu serempak menoleh ke kamera, seolah-olah mereka itu sadar kalau mereka itu sedang direkam. Lalu, salah satu sosok maju mendekati lensa, sangat dekat. Dan saat itu, layar langsung dipenuhi rambut hitam panjang. Dan kemudian, terdengar bisikan yang gak ada lagi suara yang bertumpuk, hanya satu suara, pelan, dingin. Sekarang, kami bisa melihatmu. Video pun saat itu berhenti, file selesai. Namun, di folder laptop si Aji ini, jumlah filenya bertambah. Padahal, Aji hanya merekam satu video, dan sekarang ada 5. Video pertama adalah rekaman asli, dan 4 video lainnya masing-masing diberi nama Passenger 1, Passenger 2, Passenger 3, dan Passenger 4. Aji saat itu belum sempat membukanya, karena tepat saat itu notifikasi baru masuk aplikasi ojol, bukan order, melainkan sebuah pesan sistem. Sinkronisasi berhasil, semua customer telah terekam, menunggu customer terakhir. Saat itu tubuh Aji ini langsung nge-freeze. Customer terakhir siapa? Dia pun membuka detail pesan, dan di bagian paling bawah ada satu nama yang membuat jantung si Aji ini berhenti sepersekian detik. Tulisannya customer 5 Aji. Dan di saat yang sama, Bang Herman, si driver senior itu, datang ke kontrakan si Aji dengan wajah yang pucat. Tanpa banyak bicara, dia melempar map tua, foto-foto para driver ojol yang hilang sejak belasan tahun yang lalu. Di setiap foto ada pola yang sama, 5 penumpang, rating bintang 5, dan driver terakhir selalu menghilang tepat setelah namanya muncul sebagai customer berikutnya. Bang Herman saat itu menatap Aji lalu berkata lirih, Besok malam, jangan hidupin motor lu. Karena begitu mesinnya nyala, yang nyetir itu bukan lu lagi. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't